Kalau sampai bocor, percuma sidang perceraian itu sifatnya tertutup. Maksudnya tertutup itu kan tidak terpublikasi. Tidak ada orang yang tahu selain mereka yang bermasalah tuh. Tapi kalau sampai bocor itu ada sesuatu nih di pengadilan. Ada oknum yang coba membeberkan itu ke masyarakat. Oleh karena itu, oknum-oknum yang seperti itu harusnya tuh diberikan sanksi yang tegas tuh. Menurut saya begitu, karena bisa sampai bocor kan aib orang, kasihan tuh. Bagaimana dengan ibu, anaknya, ya kalau sampai bocor di kemudian hari nanti melihat berita, akhirnya kan jadi beban seumur hidup. Ini biadab sekali nih mereka yang membocorkan putusan pengadilan itu. Menurut saya seperti itu. Siapapun oknum yang dengan sengaja itu membeberkan, ya kan? Atau misalnya tadi putusannya diumbar ke publik atau dengan cara konferensi pers, ya, itu maksud itu udah tidak beradab itu manusia tuh. Sudah tidak beradab. Itu harusnya bisa menjaga kehormatan tuh di pengadilan, menjaga kehormatan pegawai-pegawai pengadilan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Pada saat putusan itu bocor, berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan instansinya. Begitu. Artinya bisa disebut contempt of court juga, Pak Hudi. Iya, itu kan merendahkan pengadilan. Dengan membocorkan itu kan berarti merendahkan pengadilan. Wibawa pengadilan bisa jatuh tuh gara-gara oknum itu. Nah sekarang masalahnya oknum itu diberi sanksi nggak oleh pengadilan? Ya, harusnya diberi sanksi tuh yang tegas. Kan itu jelas merendahkan martabat pengadilan. Yang harusnya itu rahasia, ya, tapi sampai bocor ke publik. Kayak kita misalnya pengacara itu nggak boleh membocorkan rahasia klien sampai mati, nggak boleh kita bocorkan tuh. Kita nih pribadi lawyer punya etika seperti itu. Tapi ini di proses pengadilan malah itu terbuka aib seorang ibu yang anaknya juga nanti suatu saat akan mengetahui. Kan ini tidak tidak baik banget itu yang membocorkan itu. Oleh karena itu saya berpesan tuh kepada pengadilan agama memberi sanksi tuh, ya, terhadap oknum karyawannya yang membocorkan putusan pengadilan di muka umum. Siapapun dia, karyawan itu kan bisa jadi pegawai, bisa jadi hakimnya sendiri, bisa. Oke, Pak Hudi, berarti orangnya di luar pengadilan nih Pak Hudi nih, bukan orang pengadilan tapi ada pihak-pihak lain itu gimana Pak Hudi? Nah itu menurut saya tuh orang yang di luar pengadilan juga kan tidak bermartabat. Apa sih maksudnya tuh sidang tertutup, ya kan? Harusnya lah saling menjaga lah. Ya, jangan sampai walaupun dia dapat putusannya bocoran, dia aman karena berdasarkan putusan, tapi dia bocorkan tuh aib orang lain, ya enggak? Yang harusnya sifatnya rahasia itu manusia yang tidak beradab sih menurut saya. oke Pak Hudi, artinya langkah Paula sekarang melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, terus laporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, artinya para hakim, itu sudah tepat atau seperti apa? Dan apa nanti respon dari mereka setelah laporan ini, apa biasanya? Jika kasus itu benar terjadi seperti itu, langkah yang bersangkutan ya sudah tepat itu kan. Nah, oleh karena itu tinggal tuh mereka laporkan ke misalnya Badan Pengawas. Badan Pengawas itu segera mengambil tindakan terhadap oknum yang bersangkutan, karena ini bicara pengadilan. Jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan, repot nih. Ya, tadi saya bilang wibawanya jatuh, martabatnya jatuh gara-gara hal yang seperti itu yang tidak substansi, tidak material banget. Itu sampai bocor. Apa sih tujuannya tuh ngebocorin itu? Aib seseorang kan? Harusnya dijaga itu aib. Jangan sampai dibocorkan. Apa tujuannya? Instansi sebesar itu sampai hal ini bisa jadi bocor akibat oknum. Betul kan? Nah, oleh karena itu, apa sih tujuannya? Pengen viral, pengen membela kepentingan salah satu misalnya, kan ngawur itu. Membela kepentingan salah satu yang ngawur. Jangan apapun aibnya, seburuk apapun tidak boleh menjadi konsumsi publik, karena itu memang tujuan dari sidang tertutup.
Oleh karena itu kalau ada karyawannya atau ada hakimnya, laporkan sesuai prosedur dan diberikan sanksi yang berat tuh terhadap mereka yang membocorkan hasil putusan di pengadilan. Oke, Pak Hudi, ini termasuk fatal juga nggak apa yang dilakukan oleh oknum hakim tersebut? Ada kan yang menyebut bahwa istri durhaka dan terbukti berselingkuh. Fatal nggak? Apakah si Paula tersebut bisa melaporkan secara hukum mungkin? Atau seperti apa? Pidana Pencemaran maksudnya. baik ya, pidana atau seperti apa? Kalau ada hakim yang mengatakan bahwa istri durhaka gitu kan, istri selingkuh, itu terlalu cetek ya cara berpikirnya ya. Jangan sampai hanya bukti-bukti tertentu saja tuh yang disampaikan ke pengadilan dianggap sudah durhaka, dianggap sudah selingkuh. Saya nggak sepakat. Kalau saya ya tidak pernah menyalahkan perempuan tuh, tidak pernah menyalahkan istri. Ya, kita sebagai suami itu sebagai pilot, sebagai nakoda. Kalau salah kita, bukan salah istri kita. Kita memimpinnya gagal. Jangan kegagalan suami memimpin istri, memimpin istri gagal. Semua kesalahan suami dilimpahkan kepada istri. Itu jadi masalah tuh. Itu laki-laki yang menurut saya ya, kalau menyalahkan istri kan banyak nih laki-laki. Bercerai salahkan istri, mau dapat cewek lain salahkan istri. Ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini. Apalagi istri itu misalnya ibunya anak-anak ya. Kalau sudah bosan ya sudah, jangan disalahkan. Sehingga mencari pembenaran untuk mencari pengganti, itu banyak laki-laki seperti itu.